Impact Kids. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam Impact Kids. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semua senang? Semua sehat? Pasti karena ada Tuhan Yesus di dalam hati kita. Yuk sebelum kita mulai, kita berdoa dulu bersama-sama. Kita lipat tangan kita tutup mata kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada pagi hari ini Engkau sudah memberkati kami sehingga kami saat ini siap Tuhan untuk mengikuti dan merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur untuk Papa dan Mama yang sudah menjaga kami dan memberkati kami. Tuhan tolong juga agar kami saat ini siap dan kami dapat fokus mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apa kabarnya anak-anak? Wah, kelihatan semuanya sukacita. Karena hari ini kita mau mendengarkan kembali Impact Kids. Siapa yang sudah makan? Sudah sarapan? Kalau sudah sarapan pasti badannya sehat. Siapa yang sudah olahraga pagi? Menggerak-gerakkan tangannya yang sudah diberikan oleh Tuhan. Menggerakkan badan-badannya supaya badannya menjadi sehat. Kalau badan kita sehat, hati kita juga akan senang dan sukacita. Yuk sekarang kita ambil Alkitab kita. Kalian sudah siap? Pasti dekat kalian ada Alkitab. Yuk kita buka sama-sama dari Amsal pasal 18 ayat 24. Kita cari sama-sama. Ya, Amsal 18 ayat 24. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Sekali lagi, yuk kita baca sama-sama. Amsal 18 ayat 24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Nah, Tante Lili mau tanya dulu, siapa di sini yang punya teman? Iya, pasti semua punya teman. Masa sendirian ya, kita nggak punya teman? Di sekolah ada teman, di gereja ada teman, di rumah tetangga kita ada teman. Iya, kita pasti mempunyai teman. Nah, selain teman, ada teman yang dekat namanya sahabat. Nah, siapa yang punya sahabat sangat dekat, sangat karib? Punya ya, pasti ya. Coba boleh disebutkan namanya. Siapa sahabat karib kalian? Ya, kalian mempunyai sahabat yang dekat. Kalian ingat. Tapi bisa ketemu nggak ya sekarang? Masih belum boleh ketemu. Kita ketemunya melalui apa? Melalui handphone saja. Kita bisa menelepon. Karena saat ini masih ada penyakit COVID. Kita harus menjaga jarak. Kita harus mencuci tangan dan juga harus memakai masker. Supaya penyakit COVID ini tidak menyebar dengan cepat. Bisa terputuskan. Dan tidak ada yang sakit lagi. Ya. Oke, nah kita akan merenungkan firman Tuhan tentang sahabat karib. Sahabat yang baik. Kadang-kadang ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Apa sih teman yang mendatangkan kecelakaan? Teman saya baik kok semuanya. Tapi ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Nah, kita dengarkan ceritanya dulu ya. Ada seorang anak bernama Adoniram Judson. Dia tinggalnya jauh di Amerika. Dia adalah seorang utusan Injil yang sangat terkenal. Nah, Adoniram Judson adalah seorang tokoh yang terkenal. Seorang tokoh badan komisi lembaga di Amerika Serikat untuk misi di luar negeri. Ya, dia senang mengabarkan Injil ke luar negeri. Tapi sebelum menjadi seorang pelayan Tuhan, dia kuliah dulu. Dia pernah berteman dengan seorang yang dia anggap sahabat karib. Tetapi sahabatnya itu ateis. Ateis itu artinya dia tidak percaya kepada Tuhan. Dia tidak mempunyai agama apapun. Wah, tapi dia orang yang sangat baik. Judson ini senang sekali berteman dengan dia. Senang berkumpul, senang curhat. Kadang-kadang sampai tidur bersama-sama karena mereka sering bercerita bersama-sama. Karena seorang sahabat makan bersama, kuliah bersama. Tapi makin lama
temannya ini bernama Jacob mulai mempengaruhi Judson. Jacob ini mulai melakukan hal-hal yang tidak baik. Bahkan dia bilang, jangan percaya sama Tuhan. Untuk apa kita percaya kepada Tuhan? Kita sudah pandai, kita bisa melakukan semuanya sendiri. Wah, akhirnya lama-lama Judson terpengaruh. Dia mulai melakukan hal-hal yang tidak baik. Sehingga pada suatu malam, Judson ini kerjanya sebagai seorang penulis di sebuah teater di Amerika, di New York. Dia sangat capek ketika malam itu dia harus beristirahat, dia mencari sebuah hotel, dia mencari sebuah penginapan. Sayangnya penginapan itu penuh hingga tinggal satu kamar lagi. Tapi ketika dia mulai tidur, ketika dia mulai beristirahat, dia mendengar suara erangan. Aduh, sakit, suara kesakitan. Dia sampai tidak bisa tidur karena tetangganya itu, kamarnya di sebelahnya tempat dia tidur itu terus mengerang kesakitan. Aduh, sakit. Dia berpikir apa? Tolong. Dia berpikir apa ya? Mengapa? Dia merasa orang itu seperti sudah mau meninggal rasanya. Nah, akhirnya terlintas dalam pikiran dia. Apa ya? Pikiran orang itu mungkin dia akan meninggal dan mungkin dia tidak punya Tuhan. Wah, seperti dia ketakutan, dia meninggal, apa yang harus dia lakukan? Apakah dia akan masuk ke sebuah neraka? Karena dia tidak punya pengharapan sama sekali. Nah, ketika keesokan pagi harinya dia tanya kepada pemilik penginapan itu, Pak, saya mendengar di sebelah kamar saya ada seorang yang sakit. Wah, kata pemilik penginapan itu, orang itu sudah meninggal. Dia sangat kesakitan, dia sangat ketakutan. Dia masih muda loh, dia seumuran dengan Anda. Dia bernama Jacob Ernest. Wah, Judson sangat terkejut, ternyata itu adalah sahabatnya. Dan dia tahu bahwa sahabatnya itu tidak percaya kepada Tuhan. Dan dia merasa ketakutan ketika dia akan meninggal. Karena dia tidak punya pengharapan. Sejak saat itu dia merasa terpukul. Dia bilang, Tuhan ampuni saya mau percaya kepada Tuhan Yesus. Saya mau menyerahkan hidup saya. Sejak saat itu, Judson menyerahkan seluruh hidupnya, seluruh waktunya hanya untuk Tuhan. Karena dia tahu hanya Tuhan sajalah satu-satunya pengharapan kehidupannya. Nah, kita boleh belajar dari cerita saat ini bahwa Judson saat itu berteman dengan seorang yang tidak baik. Bahkan bersahabat sangat karib dengan seseorang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kita belajar dari cerita hari ini bahwa ketika kita berteman, kita harus memilih teman-teman kita. Apakah teman-teman itu membawa pengaruh yang baik atau tidak? Bahkan kita sendiri juga harus berpikir, apakah kita dapat menjadi teman yang baik? Kita dapat menjadi sahabat yang baik? Kita dapat menjadi seorang sahabat yang melebihi saudara? Kita harus memberi pengaruh yang baik apabila kita mempunyai teman yang baik juga. Mau kita menjadi sahabat yang karib? Oke, kita belajar ya dari Alkitab bahwa ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi juga ada sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Yuk kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk cerita hari ini. Tuhan tolong kami agar kami dapat memilih teman-teman yang baik sehingga kami dapat menjadi anak-anak yang lebih baik. Ataupun kami Tuhan ketika kami menjadi seorang sahabat untuk teman-teman kami, tolong kami Tuhan agar kami dapat menjadi sahabat yang baik yang dapat menunjukkan kasih Tuhan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami. Kami akan belajar, Tuhan tolong kami agar kami dapat belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan Impact Kids dengan setia. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.